Kisah Nabi Adam. Pasal pertama. Nas-nas tentang penciptaan Adam. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana, surga, dan kami berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Kami berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." Allah berfirman, "Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, 'Jadilah.' Maka jadilah sesuatu itu." Ali Imran 59. Allah berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." An-Nisa ayat 1. Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Al-A'raf ayat 189. Allah berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua? Keduanya berkata, ya Rob kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Al-A'raf ayat 11-25.
Seperti yang Allah sampaikan dalam ayat lain, darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Toha ayat 55. Allah berfirman, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Rabb-Mu berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tundukkanlah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia, Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Ia, iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dia, Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Ia, iblis berkata, ya Rabbku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat. Ia, iblis berkata, Rabbku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Dia, Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu, iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Al-Hijr ayat 27-44. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia, iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Ia, iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Dia, Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka Jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau, iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka.
dan cukuplah Rabb-Mu sebagai penjaga. Al-Isra ayat 61-65. Allah berfirman, dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia. Maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Dia, Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Dia, Allah berfirman, demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Toha ayat 115-126. Allah berfirman, katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar yang kamu berpaling darinya. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan. Yang diwahyukan kepadaku bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ingatlah ketika Rabb-Mu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Rabbku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan.
Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya." Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-ada. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam, dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Shad ayat 67-88. Demikian kisah tentang Adam yang disebutkan di sejumlah bagian dalam Al-Quran secara terpisah. Semuanya sudah kami jelaskan dalam kitab tafsir ayat karya kami. Berikut akan kami sampaikan kandungan ayat-ayat di atas, juga penjelasan terkait bersumber dari hadis-hadis Rasulullah SAW kepada Allah. Jua kita semua memohon pertolongan.